Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya, dan apabila Dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah baginya untuk mengatakan jadi, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mustahil baginya untuk menciptakan apapun yang biasa ataupun sesuatu yang ajaib dan tidak masuk akal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepadanya pula lah kita mengharap dan meminta dan berdoa. Dan Dialah yang sebenarnya mengabulkan segala permintaan apapun. Dan Dialah yang sebenarnya mengabulkan segala permintaan. Adapun meminta kepada makhluk sebenarnya hanyalah perantaranya saja. Sobat kaum muslimin yang dirahmati Allah, atau siapapun Anda yang kebetulan menyaksikan video kami kali ini. Pada kali ini kami sedikit mengajak. Pada kali ini kami kembali mengajak Anda berziarah, mengambil berkah dan mengupas sedikit dari kisah para wali Allah. Tujuan kita kali ini adalah berziarah ke makam seorang wali Allah yang sangat masyhur. Banyak orang yang mengaku hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia bernazar dan berdoa kepada Allah dengan perantara beliau, yaitu ke makam Datuk Qabul atau Muhammad Mahmud Al-Qabul yang terletak di ujung desa Baulin, Margasari, Kecamatan Candilaras Selatan, Tapin. Konon kabarnya peziarah dari berbagai daerah bahkan hingga mancanegara sudah pernah merasakan keramat beliau baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari makam yang diyakini sudah berusia lebih dari ratusan tahun silam itu, Makmun, sang penjaga makam, mengakui hal itu. Menurutnya, berdasarkan kesaksian dari beberapa peziarah yang pernah berkunjung dan bernazar di makam tersebut, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala harapan dan permintaan dari para pengunjung makam itu. Bangunan kubahnya ini pun didirikan dari peziarah yang membayar nazar lengkapnya kepada waktanyaja.com. Namun Makmun menegaskan pengambil keputusan diterima atau tidaknya doa adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Datuk Qabul diyakini hanya sebagai perantara agar doa maupun pengharapan atau nazar tersebut segera dikabulkan olehnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah urusan kabul mengabulkan itu. Kalau Datuk Qabul karena merupakan wali yang taat dengan Allah, maka atas perantara itu pula Allah cepat mengabulkan, katanya. Hal ini bisa dimasukkan ke dalam logika. Kita ambil contoh, seseorang yang ingin berjumpa dengan presiden, dia datang sendirian, sedangkan dia adalah seorang rakyat biasa yang sama sekali tidak dikenal. Tentunya akan mendapat kesulitan dan halangan. Begitu sudah mendekati istana presiden, bahkan kemungkinan dia akan diusir. Akan tetapi, apabila rakyat biasa itu adalah kerabat atau kenalan atau seseorang yang ikut bersama seorang menteri atau bawahan presiden, dia ikut bersama menteri tersebut menghadap sang presiden, maka niscaya jalannya akan mulus. Dia tidak akan dihalang-halangi oleh pas pampres dan dipersilahkan langsung bertemu presiden mengikut menteri yang mengajaknya tersebut. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah orang awam dan banyak dosa dan sedikit ibadahnya, maka doa kita lambat dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi dengan kita berwasilah atau perantara seorang wali yang dikasihi oleh Allah, maka doa kita akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang wali yang Dia kasihi tersebut. Untuk sampai ke makam Datuk Qabul ini dulunya menggunakan kapal. Akan tetapi sekarang sudah bisa dengan sepeda motor. Karena sekarang sudah ada jembatan penyeberangannya. Waktu libur kerja oleh sebagian orang digunakan untuk berwisata religi. Salah satunya ziarah ke makam Muhammad Mahmud Al-Qabul, Desa Baulin, Kecamatan Candilaras Selatan. Biasanya puncak peziarah berdatangan pada hari libur, puncaknya pada hari Minggu. Ia menjelaskan, peziarah datang dari berbagai daerah yang ingin memanjatkan doa bersama. Biasanya puncak peziarah berdatangan pada hari libur, puncaknya pada hari Minggu. Ia menjelaskan, peziarah datang dari berbagai daerah yang ingin memanjatkan doa bersama untuk keselamatan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Peziarah bernazar dan berdoa saat datang ke makam. Berkat kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala,
ngajar tersebut biasanya dikabulkan. Jelasnya. Nah, para sahabat muslim di mana saja berada, demikianlah perjalanan wisata religi kita kali ini. Semoga dengan mengetahui riwayat wali Allah tadi menambah kecintaan kita kepada mereka dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu dan senantiasa mengabulkan doa hamba yang meminta kepadanya. Sampai jumpa pada video menarik kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.